Orang itu bisa maju kalau dia sadar dia terbelakang atau dia mundur. Kalau orang tidak sadar bahwa dia ada di belakang, tidak mungkin dia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dasar paling mudah mengapa kita kok harus menjalin ukhuwah dengan sesama muslim, ya sederhana. Kita sama-sama orang beriman. Jadi kita mengakui Tuhan yang sama, mengakui nabi yang satu, agama yang satu, kiblat yang satu. Banyak sekali persamaan-persamaannya. Yang paling sederhana ya keimanan tadi. Ya memang sayangnya kita itu lebih sering mencari dasar perbedaannya, bukan persamaannya. Padahal dengan sama-sama sadar, oh ya kita sama-sama orang yang beriman, itu sudah cukup untuk kita tidak memusuhi dia. Kadang-kadang kita malah mencari bedanya, mencari hal-hal remeh untuk kita deklarasi sebagai alasan untuk memusuhi orang. Belakangan banyak sekali kalau teman-teman jeli hal-hal kecil, hal-hal sepele, hal-hal remeh yang kita jadikan pijakan untuk memusuhi orang lain, mengalahkan hal-hal besar. Ini rugi besar. Selain zalim, kita juga rugi besar. Kita banyak kehilangan teman, saudara, sahabat. Gara-gara itu tadi, kita membesar-besarkan hal-hal kecil untuk saudara kita. Kita sering mahal sekali kepada saudara kita. Berat sekali untuk memaklumi dan memaafkan saudara kita. Nah, ini yang memberatkan kita menjalin ukhuwah. Jadi kita terlalu jual mahal pada saudara sendiri. Ini sering saya bilang ke teman-teman, hati-hati loh. Kalau nanti Allah tidak berkenan, Allah balik jual mahal padamu, berat hidupmu. Jadi kalau kamu jual mahal terus, susah sekali terbuka hatinya, susah sekali memaafkan, susah sekali memaklumi sedikit kecil-kecil kesalahan saudara-saudaramu. Kalau Allah balik jual mahal padamu, hidupmu akan berat. Kalau Allah juga, kalau gitu kamu yang kecil-kecil juga tak hitung ya. Bersitan-bersitan hatimu yang negatif tak hitung ya. Kalau Allah sedetail itu, kita sudah kiamat sejak lama hidup kita. Untungnya Allah itu penyayang. Jadi yuk kita tiru takholak bi ahlakillah. Jadi kita tiru tuntunannya Allah untuk menyayangi yang lain, tidak terlalu jual mahal menyusahkan yang lain. Kamu harus minta maaf padaku loh ya. Minta maafnya dengan cara begini ya. Kalau begini saya belum mau, kalau tidak begitu loh, itu namanya jual mahal, menyusahkan saudaramu. Saya maafkan sih, saya maafkan, tapi syaratnya 1, ini 2, ini namanya belum dimaafkan. Kalau dimaafkan ya sudah. Tapi kalau masih ada harus ini, harus itu, sebenarnya belum memaafkan, sedang ingin balas dendam. Nah ini, yuk latihan yang longgar hatinya. Baik, ada dasar simpel keimanan. Yang kedua, kata Syekh Said Nursi, ukhuwah itu selain dasarnya keimanan akan melahirkan namanya sahs maknawi. Sahs itu diri, maknawi itu yang maknawi itu ndak kelihatan fisiknya, tapi ada. Jadi ada diri fisik, ada diri non fisik yang sifatnya maknawi, yang itu jauh lebih kuat. Kebersamaan itu kan sahs maknawi.
Misalnya gini loh, sahas maknawi itu, kita yang ngaji malam hari ini diikat oleh tujuan yang sama, keinginan yang sama, kepentingan yang sama. Hakikatnya ini banyak sekali. Jadi secara fisik ini jumlahnya banyak, tapi secara maknawi ini satu. Semuanya adalah orang-orang yang ingin belajar filsafat misalnya. Ini namanya sahas maknawi. Jadi ada diri maknawi hasil kebersamaan kita. Jadi dari 2 jadi 1, dari 4 jadi 1, 10 jadi 1, 20 jadi 1. Ini namanya sahas maknawi. Sebaliknya, kita yang satu ini akhirnya jadi banyak. Kalau saya sendirian itu mata saya cuma satu. Tapi sahas maknawi kita bersama malam hari ini matanya banyak. Mungkin di belakang ada apa saya tidak lihat, teman-teman lihat. Pak, awas loh Pak, ada apalah, mungkin binatang terbang apa loh. Saya tidak lihat, tapi seolah-olah saya punya mata banyak. Belakang saya saja lihat. Dari mana? Kalian jadi mataku yang kesekian. Gitu loh. Tenaga misalnya. Teman-teman ngaji malam hari ini, ada yang bikin teh, ada yang bikin kopi, ada yang noto sandal, ada yang... Ini kan kenapa kita jumlah banyak. Coba kita bikin teh sendiri, masing-masing yang kesini ngudek lagi, bikin apa lagi, nanti sandalnya diurusi sendiri-sendiri, ada yang disembunyikan di sana, macam-macam ruwet itu, lama dan rumit. Coba ada sahas maknawi kebersamaan kita yang membuat tenaga kita jadi banyak, mata kita jadi banyak, tangannya jadi banyak, kakinya jadi banyak. Luar biasa, kita bisa mewujudkan cita-cita keinginan kita bareng-bareng. Bayangkan kalau saya nyiapkan ngaji ini, saya harus ngangkat metode, ngambil laptop sendiri, nanti bawa termos sendiri ke sini untuk minum, terus itu kan ruwet. Tapi semuanya jadi ringan, saya kesini tinggal duduk, minum, santai, ngoceh, selesai. Nah, kenapa? Ada banyak telinga, banyak mata, banyak tangan, banyak pikiran yang membantu. Itulah sahas maknawi. Jadi kebersamaan kita melahirkan sosok baru yang tentunya jauh lebih superpower daripada kalau kita sendirian. Nah, menarik kalau kalimatnya Syekh Said Nursi, kita itu seperti satu organ dari satu tubuh. Kita seperti gerigi dari roda pabrik yang sedang merancang kehidupan abadi di akhirat. Kita kalau bisa seperti dua tangan yang tidak pernah bersaing. Tidak pula saling dengki atau membanggakan masing-masing. Ini kan sering diceritakan ya bagaimana tangan kita itu kompak. Kalau saya pakai arloji tangan kiri, itu yang kanan tidak protes. Coba tangan kanan protes itu, yo kok yo kiri padahal harusnya kan kanan. Nanti yang kiri, yo sekali-sekali saya dikasih yang bagus-bagus lah, masa dibuat yang belakang-belakang terus misalnya. Yo dikasih arloji sekali-sekali tidak apa-apa lah misalnya. Loh itu teman yang sana pakai kanan kok ini. Tapi enggak, dia ikut saja. Itu kayak tangan kanan dan tangan kiri. Jadi orang yang saling dengki itu seperti tangan kanan dan tangan kiri yang enggak sinkron, enggak kompak. Oh itu berat kalian hidupmu. Nah, kedua mata juga tidak saling menyalahkan. Lisan tidak pernah protes pada telinga. Kalbu juga tidak protes pada batinnya sendiri. Saling melengkapi, saling menutupi. Mulut kita kompak dengan hati kita, dengan diri kita. Sebenarnya tadi pikiranku jorok loh ya. Tapi jangan cerita-cerita ya. Itu kan mulut kita manut. Ya wis, tenang saja aku tidak cerita. Coba mulut kita tidak kompak, terus begitu keluar ngomongnya, wah tadi pikirannya gambarnya saru-saru loh. Wah itu celaka kita. Jadi dia kompak, ikut apa yang ada dalam diri kita, batin kita. Loh harusnya begitu, sahas maknawi itu bareng-bareng kita mencapai tujuan bersama-sama. Kita seperti satu tubuh. Jadi baik, lanjut. Nah nanti di kitab itu Syekh Said Nursi mengilustrasikan dua cerita. Yang pertama tentang lampu minyak,
yang kedua tentang pembuat jarum. Jadi cerita yang pertama, misalnya kata Syekh Said Nursi, ada 5 orang yang menyalakan lampu minyak. Yang satu menyediakan minyak, yang satu mencari sumbu, yang satu mencari kacanya. Kemudian yang satu menyediakan koreknya. Loh itu kan cepet. Yuk kamu cari ini, cari itu, cari itu. Begitu datang lengkap sudah, ada lampu dinikmati bersama. Bayangkan kalau masing-masing mencari sendiri-sendiri, tidak jelas yang dicari apa. Masing-masing harus nyari kaca, nyari korek api, nyari sumbu sendiri-sendiri, lama. Tapi kalau bareng-bareng bisa cepat. Bahkan kata Syekh Said Nursi, seandainya masing-masing mereka punya cermin besar, lampu tersebut bisa masuk dalam cermin dan mencahayai semua orang. Maksudnya apa? Sahas maknawi tadi, kebersamaan tadi bisa memberi manfaat jauh lebih banyak orang yang lain. Jadi kalau kita sendiri mungkin dapatnya lampu kecil, tapi bersama-sama ketemu lampu besar. Akhirnya apa? Manfaatnya juga untuk lebih banyak orang, tidak hanya 5 orang ini. Itu kalau dikontekskan dengan Islam, disitulah nanti rahasianya Islam itu bisa rahmatan lil alamin. Tidak mungkin lahir rahmatan lil alamin itu tanpa ukhuwah, kekompakan kita bareng-bareng. Jadi kayak tadi, kayak satu tubuh tadi loh. Kalau yang satu berkhianat, mulutnya tidak bisa nutup rahasia, bubar. Sudah. Jadi dengan bareng-bareng bersama manfaatnya lebih besar. Kalau kita pecah kerja sendiri-sendiri, bisa jadi untuk kita sendiri pun tidak ketemu manfaatnya. Karena mungkin karena kita sendiri jadi terbatas. Mungkin kita hanya dapat minyaknya saja tapi tidak dapat koreknya. Sehingga lampunya ya ada sih tapi ya gimana nyalainnya. Mungkin yang sana dapat koreknya saja, tidak ada lampunya. Buat apa korek dinyalain sebentar juga tidak bisa lama. Tapi dengan bareng-bareng bisa saling mendukung. Nah, bahkan contoh yang kedua itu beliau menjelaskan cerita pembuat jarum jahit. Jadi kalau bikin jarum itu kecil. Bahkan kita cenderung menganggap jarum itu remeh. Ayo kalau kita remehkan silahkan teman-teman bikin jarum sendiri, lak puyeng. Ya kan? Kita bisa bikin jarum itu kalau bareng-bareng mungkin lebih mudah. Ada yang menyediakan besinya, ada yang siap apinya, ada yang mencari alatnya, ada yang membuat lubangnya. Sehingga waktunya bisa efektif. Kerja bareng-bareng. Tapi kalau kita sendirian bikin jarum, meskipun sekedar jarum saja, itu bisa seminggu, 2 minggu, sebulan bisa tidak jadi. Apalagi tidak ngerti ilmunya. Itulah maksud dari sahas maknawi. Jadi ukhuwah itu dasarnya keimanan dan lahirnya sahas maknawi. Jadi kebersamaan. Kalau pakai istilahnya Pancasila, ya persatuan. Persatuan kata Bung Hatta beda dengan persatean. Ya, persatean itu daging ini, daging itu dipaksa masuk, ditusuk, dipaksa bersama. Kalau persatuan tidak begitu. Kalau persatuan itu tidak ada terpaksanya. Jadi kita memang sadar punya visi bersama untuk kita wujudkan bersama. Jadi yang lahir kerjasama. Kerjasama tidak selalu sama dengan kerja bersama. Ada yang kalau kerja bersama itu bisa saja ini kerja, tapi tidak nyambung. Jadi tidak saling berhubungan. Kalau kerjasama itu ada visi bareng-bareng. Yuk kita sekarang bikin jarum ya.
Ini bagian ini bagian itu, ini bagian. Nah, itu namanya kerjasama. Lahirlah Jarum. Tapi kadang-kadang ada cuma kerja bersama. Mungkin yang sana kelihatan kerja tapi tidak ada hubungannya dengan sini. Sibuk semua. Yang sana main game, yang sini tidak ada hubungannya dengan kerja bersama. Ada yang memang acting saja biar kelihatan kerja, padahal tidak ngapa-ngapain. Ada yang usul banyak tapi yo disuruh kerja tidak kerja-kerja misalnya. Nah ini kerja bersama namanya. Nah ini sahes maknawi itu kerja sama, yang ada visi bersama, yang diwujudkan bersama. Itulah dasarnya ukhuwah. Baik, nah sekarang kita belajar lebih dalam lagi tentang ukhuwah ini. Tentu saja basisnya ukhuwah adalah hakikat sosial manusia. Yang pertama, jangan lupa kesadaran kalau kita berinteraksi dengan orang, kesadaran bahwa kita itu lemah, kita itu membutuhkan orang lain. Ya termasuk juga membutuhkan Allah. Ini penting. Orang itu bisa maju kalau dia sadar dia terbelakang atau dia mundur. Kalau orang tidak sadar bahwa dia ada di belakang, tidak mungkin dia maju. Orang itu bisa saling membantu kalau sadar bahwa aku perlu dibantu. Tidak mungkin terjadi saling membantu kalau masing-masing merasa aku sudah unggul, aku sudah baik, aku sudah jaya. Maka kata Syekh Said Nursi, kedudukan, kekuasaan, kemajuan, dan peradaban umat manusia sebenarnya tidak bersumber dari keunggulan dan kekuatannya, tapi bersumber dari kelemahannya. Oh, ini menarik ya. Selama ini kita berteori bahwa hidup sukses itu karena modal, karena kekuatan kita. Justru tidak begitu. Justru kita sukses kalau kita sadar kelemahan kita. Sehingga kita ingin mencari bantuan, mencari jalan agar kelemahan kita ini bisa tertutupi. Antara lain dengan menjalin ukhuwah tadi. Orang yang sudah merasa hebat, sudah merasa benar, sudah merasa pinter, sudah merasa jaya, sulit menjalin ukhuwah. Karena bisanya dia di atas yang lain. Ukhuwah itu kan kesetaraan. Nah, itu ada kalimat bagus dari Syekh Said Nursi. Manusia itu mendapat pertolongan karena ketidakberdayaannya. Manusia mendapat karunia karena kefakirannya. Manusia mendapat ilham dari Allah karena kebodohannya. Manusia mendapat anugerah karena kebutuhannya. Tidak mungkin orang yang tidak butuh apa-apa kok dapat anugerah. Kenapa? Ya karena anugerah itu bagi dia tidak bernilai. Jadi anugerah itu bernilai bagi orang yang butuh. Ilmu itu bernilai bagi orang yang merasa belum tahu, merasa masih bodoh. Bantuan itu bernilai bagi orang yang memang merasa dia kurang. Nah ini logika ini penting. Kalau kalian sudah merasa pinter, belajar tidak ada gunanya. Tidak ada manfaatnya. Diberi ilham oleh Allah tidak ada gunanya. Itu kayak gelas yang sudah penuh. Diisi lagi tidak ada gunanya sudah. Maka justru kesadaran sosial itu harus diawali dari kesadaran bahwa kita itu lemah, saling membutuhkan yang lain. Nah, ini penting. Jadi, tidak banyak orang sadar dan mau ngaku bahwa dirinya itu lemah, memerlukan orang lain. Sebagian besar orang lebih banyak mengklaim dirinya adalah yang terbaik, yang paling benar, yang paling jos. Baik ya, jadi ini hakikat sosial yang pertama. Ini dasarnya ukhuwah. Ini menarik ya, kalau
Kadang-kadang memang orang pinter itu bisa saja ketemu hal-hal yang kita tidak membayangkan selama ini. Kita membayangkan keberhasilan, kesuksesan itu hasil dari orang jago, orang jago, orang jago yang ngumpul jadi satu terus jadi luar biasa. Padahal ternyata rumusnya tidak begitu. Keberhasilan itu dari orang yang sadar aku lemah, sadar aku lemah, sadar aku lemah, yang kemudian mau bekerja sama. Disitulah lahir kehebatan. Oke, baik. Ini hakikat yang pertama. Hakikat yang kedua. Ini agak panjang kalau ini penjelasannya. Kita sering tidak sadar, kata Syekh Said Nursi, kita itu hidup kita biasanya pakai rumus yang kiri itu, ketidaksadaran. Apa? Kita bersandar pada kekuatan kita, tujuan hidup kita ya kepentingan-kepentingan, konflik kita jadikan landasan hidup, penyemangat, rasisme, kesukuan. Jadi maksudnya ikatan kecil kita jadikan pengikat. Ras kita, suku dan lain sebagainya. Nah kita hidup kita sering begini, kata Syekh Said Nursi. Kita akan sering diminta mengandalkan kekuatan sendiri. Kata Syekh Nursi tidak akan kondusif. Kita juga sering hidup kalau tidak konflik, tidak maju-maju misalnya. Konflik saja wis, tawuran saja nanti maju. Nah, kan ada yang bilang begitu. Kata Syekh Nursi, tidak, kita sering meleset di situ. Begitu ditanya tujuan, selalu yang kita kedepankan adalah kepentingan. Akibatnya apa? Kalau kekuatan kita jadikan sandaran, biasanya kita jatuhnya adalah tidak tahu diri. Kalau tidak tahu diri, biasanya kita melewati batas. Orang yang percaya diri itu bagus, tapi terlalu percaya diri biasanya melampaui batas. Dia tidak bisa ngukur kekuatannya sendiri. Pak, saya semangat ini Pak, belajar filsafat. Ngajinya lanjut sampai jam 12 misalnya. Kemantepan. Nah, kamu mengandalkan kekuatanmu. Begitu nekat sampai jam 12 terus besok pagi greges awake. Tidak ngerti kekuatanmu sendiri. Jadi kadang-kadang kita hidup itu kan gitu. Lupa dengan batas kita sendiri. Menganggap pokoknya bisa lah. Kan sekarang banyak motivator-motivator. Kamu pasti bisa. Kan gitu. Iya. Padahal sudah terbukti. Tidak bisa saya Pak, tidak nyampe. Pasti bisa gitu. Iya. Akhirnya kan kamu stres karepmu dhewe. Katanya pasti bisa, kok tidak bisa-bisa? Pasti bisa. Tidak ya. Di antara kebahagiaan hidupmu adalah kamu ngerti batasmu. Ya pasti bisa dalam rangka membangun optimisme ya, tapi kamu harus tahu batas. Ngerti, oh iya Pak, ya bagus sih itu Pak, tapi saya belum nyampe. Belum mampu ke sana, itu hidupmu akan bahagia. Tapi kalau kamu tidak ngerti batasmu sendiri, ya hasilnya mesti kamu akan gelisah. Mungkin depresi-depresi. Hari ini banyak orang depresi. Maka kalian hati-hati ya. Karena zamannya memang seperti ini. Cepat sekali berputarnya zaman itu. Nah, tetap nikmati hidup. Meskipun yang lain cepat, kamu boleh tidak cepat. Orang Jawa punya jargon yang luar biasa, alon-alon waton kelakon. Daripada terlalu cepat terus meleset, mending pelan-pelan dan dapat semua. Daripada kamu tidak betah, Pak, saya tidak betah sudah Pak, kemana-mana ditanya kapan nikah, nekat wae, meleset nanti. Tidak, ya pelan-pelan, insya Allah nanti dapat. Kalau belum dapat, ya nasib. Tidak apa-apa. Yang penting nikmati hidupmu. Yang sulit itu hari ini adalah menikmati hidup. Banyak orang yang tidak bisa menikmati hidup. Mengejar kesuksesan banyak orang bisa. Mengejar keberhasilan, target yang tinggi-tinggi banyak orang bisa. Yang sulit itu orang menikmati hidup. Biasanya kuncinya karena mampu mengelola keinginannya. Mampu mengelola
kekuatannya, tahu batas dirinya. Baik, saya lanjutkan. Yang kedua, kepentingan. Jangan lupa, yang namanya kepentingan itu tiap orang beda-beda. Kalau tujuan hidupmu hanya kepentinganmu, siap-siaplah tabrakan dengan orang lain. Maka jangan itu. Nanti ada alternatifnya dari Syekh Said Nursi. Jangan hanya kepentingan yang kamu kejar. Yang ketiga, apalagi konflik. Konflik ini akan membawa pada pertarungan, perselisihan. Apalagi rasisme. Rasis itu akan membuatmu agresif, sombong. Ciri-cirinya orang yang akan gagal. Maka kata Syekh Said Nursi, gantilah kekuatan dengan kebenaran. Sandaranmu adalah kebenaran. Orang Jawa menyebutnya kasunyatan. Bahasa Islamnya hak. Kata Syekh Said Nursi, antara lain yang ada dalam Al-Quran. Jadi kekuatan ganti. Jangan bersandar pada kekuatanmu, bersandarlah pada kebenaran. Yang tadi saya sebut, kamu ngerti batas, ngerti kenyataan dirimu, itu kan namanya kebenaran, kasunyatan. Yang kedua, gantilah kepentinganmu dengan ridhonya Allah. Yang ketiga, gantilah konflik dengan persahabatan, dengan kerjasama. Yang keempat, gantilah circle kecilmu tadi yang namanya rasis tadi dengan circle yang lebih besar, agama, kemanusiaan, tanah air. Jadi kebangsaan, kemanusiaan, agama itu kan circle-nya lebih besar. Biar kita tidak sempit. Ini akan membuat hidup kita lebih bahagia, lebih kondusif. Jadi jangan kekuatan tapi kebenaran. Jangan kepentingan tapi ridhonya Allah. Jangan konflik tapi kerjasama. Jangan ras, jangan sara tapi kemanusiaan, tanah air, agama.